Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana? Hari ini tetap semangat? Bapak harap kalian tetap semangat ya. Walaupun suasana pandemi, kalian tetap semangat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Karena sehat itu penting. Hari ini Bapak akan sedikit bercerita yang kan disangkut pautkan dengan Ramadan. Yakin kalian bisa? Bapak sudah merasa yakin bahwa kalian bisa. Yakinkan itu ya. Walaupun saat ini kita dalam posisi sulit, tapi kita harus tetap istiqomah, jaga iman, jaga imun. Ya, kita kembali lagi. Bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi, yang akan kita sambut saat ini. Mungkin yang kedua ya, yang kedua dalam masa pandemi. Yang pertama kan tahun kemarin 2020. Kemudian sekarang 2021 mudah-mudahan pandemi untuk tahun 2021 itu mudah-mudahan pandemi itu berakhir. Bisa berakhir. Ya, kita berdoa saja kepada Allah. Kita berusaha selama ini kita semua berusaha. Di bulan suci Ramadan kita sudah pada tahu ada beberapa peristiwa yang Bapak akan ngambil salah satu saja peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu perang kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Nanti kalian bisa bacalah hal itu. Cuma Bapak di sini akan mengambil bagian-bagian kecilnya sajalah secara garis besarnya sedikit. Pada saat bulan suci Ramadan, kaum muslimin, tentara-tentara kaum muslimin itu kan berpuasa, saum di bulan suci. Sedangkan di bulan itu kaum muslimin harus menghadapi kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin yang akan berperang itu hanya berjumlah sedikit, tidak sebanding dengan jumlah kaum musyrikin. Muslimin itu, tentara muslimin itu hanya 313 orang. Sedangkan musyrikin sampai 1000 dengan persenjataan lengkap. Wah, pokoknya mah lengkap lah. Badannya baradag ngeureunnan, terus lengkap persenjataannya. Sedangkan kaum muslimin kan udah persenjataannya kurang, sudah sedang berpuasa, tetapi walaupun kalah jumlah, walaupun kalah persenjataan, tapi Allah yang menjamin. Allah menjamin. Makanya perang Badar itu menjadi peristiwa besar. Kemenangan kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin. Padahal kalau dilihat secara fisik gitu ya, kalah jumlah, kalah perlengkapan. Begitupun dengan kita saat ini. Kita saat ini menghadapi berperang melawan pandemi. Melawan pandemi, kita berperang melawan pandemi. Walaupun kita tidak tahu di mana sih corona teh. Corona di mana? Kita tidak tahu.
Nah aya di hanapeun bantal corona teh, nah hasku keluyuran aya di jalan atau aya di rumah sakit, kita tidak tahu. Karena corona itu ya kalau yang tidak kelihatan itu bisa sifatnya gaib ya, tidak tahu ada di mana. Tapi kita tetap berusaha menghindar dari corona. Kita berperang melawan pandemi corona dengan berpuasa. Mudah-mudahan imun kita itu bisa meningkat. Karena dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, sistem kekebalan tubuh, sistem imun kita itu akan meningkat. Dengan berpuasa akan meningkat. Karena sel darah putih itu akan meningkat, terus meningkat. Kemudian tidak saja sistem imun sel darah putih yang kita sudah mengenal, apalagi yang biologi gitu, yang pernah belajar biologi, bahwa sel darah putih itu merupakan tentara dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau berpuasa berarti tentara kita itu akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat untuk menyerang penyakit. Ya setidaknya lah menjadi, kalau kebal sih walau alam ya kalau sama corona, tapi setidaknya kita jadi lebih kuat. Walaupun ada corona lewat, mudah-mudahan corona itu lewat mobil corona lah tuh. Mobil corona lewat itu yang mobil. Tapi kalau penyakit ya kita tetap jangan sombong kalau kita dah saya mah berpuasa mual di masker. Pokoknya mah jagoan. Wah, lamun siga kitu mah atuh ulah. Kemudian yang berikutnya itu dengan berpuasa yang berhubungan dengan keadaan tubuh itu akan menyehatkan sistem pencernaan dengan berpuasa. Dua aja dulu ya. Yang pertama yang meningkatkan sistem imun, yang kedua menyehatkan sistem pencernaan, meregenerasi sel-sel yang ada di dalam usus. Jadi usus kita itu bisa sehat. Untuk terus-terusan ngegiling. Kalau tiap hari kan terus ngegiling. Kalau mesin saja ngegiling terus-terusan kena rusak. Eta teh besi tah. Besi rusak. Komo usus manusia. Terus-terusan digiling kena rusak. Nah, dengan berpuasa dikasih jeda istirahat untuk meregenerasi, memudahkan kembali sistem pencernaan yang ada di dalam usus kita. Otomatis dari Ramadan, dari perang Badar, kemudian sistem imun, berarti apa itu buat kita? Hikmahnya buat kita yaitu tadi sehat, kemudian kita tetap semangat. Kita dalam bulan suci Ramadan kita harus tetap semangat, jangan malas dalam belajar. Ada tugas-tugas dari guru atau memperbaiki tugas-tugas yang belum selesai. Nah, kalian itu harus semangat. Dengan semangat Ramadan, semangat saum Ramadan, tetap kita tingkatkan. Jangan sampai malas. Kan terbukti dalam perang Badar saja, kaum muslimin yang menyerang kaum musyrikin itu tidak malas, tapi semangat. Coba lamun kaum muslimin udah jumlah sedikit, malas, wah digayam cigana tah ku kaum musyrikin. Lamun malas teh digayam moal disanguan digayam oge. Ditambul. Sedikit itu ditambul. Dan naon oge anu sedikit mah ditambul. Lamun banyaknya disanguan. Tah, makanya kalian juga sama. Dengan semangat
sebagai seorang pelajar, jangan menyerah, jangan malas, semangat, belajar terus. Belajar dengan semangat bulan suci Ramadan. Bagaimana Pak kumahanya cenah ai bulan suci Ramadan teh jang saha ya jangan ngaku Islam we eta mah anu iman. Pak kedengan nu di jalan kumaha loba jurig anu ngagarantung teu narapak cenah kakina tah eta teh jurig nu aya di warung sok we lamun aya warungna kaluhurna katutupan tapi kakina gantung tah eta teh jurig bungkeulekan tah nu kitu teh teu iman. Nah kalian harus tetap kuatkan iman karena yang berpuasa bersaum di bulan suci Ramadan itu yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Bapak yakin kalian adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Semoga saja kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang beriman. Ingat ya, dalam tahun sekarang ini perjuangan kita semakin berat. Bulan suci Ramadan meningkatkan semangat kita, meningkatkan kemampuan kita. Pokoknya kalian harus ada hasilnya. Jangan sampai dalam bulan suci Ramadan itu kalian menjadi malas, kalian menjadi apa yang namanya tukang susu lumputan. Ulah sampai ke puasa kendang. Puasa we di awalna puasa, tengahna kosong, akhirnya puasa. Ari pas lebaran pangriweuhna. Tah nu kitu teh orang anu sebutna teh dalam bahasa Sunda mah lauk buruk milu mijah. Apa lauk buruk milu mijah? Lauk bangke, lauk buruk, lauk buruk teh bukan lauk buruk goreng patutnya, tapi lauk nu buruk anu bangke. Lauk bangke tapi mijah. Mijahna alabatan siga nu harirup keneh. Tah, jadi nu kitu tah kade ulah siga nu kitu. Ingat ya kalian, harus tetap semangat, jangan malas, belajar terus, semangat Ramadan, jaga keimanan, jaga imun kita. Semoga kita terhindar dari segala perkara yang bisa merugikan. Baik sekarang, nanti, dan nanti jaga. Gimana? Siap kalian? Bapak harap kalian siap ya. Posisikan kalian fokus kalian di mana kalian berada, dan posisikan kalian itu, wah saya adalah seorang pelajar, saya akan menyambut bulan suci Ramadan walaupun dengan keadaan pandemi, tapi tetap semangat, tetap tingkatkan kemampuan, tetap kita fokus walaupun kadang-kadang sok ngabalieur ya teu naon lah, itu mah intermezzo. Yang penting fokus, ngagaleong deui, lempengkeun deui, ngagaleong deui, lempengkeun deui. Yang penting mah nya imun, nah tingkatkan. Ya itu saja, sebut ceramah bukan ceramah Bapak manya. Jadi apa ya, pembinaan aja lah sebutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, khususnya umumnya bagi kita semua, bagi bapak dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu ditetapkan iman kita
Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.